Nah, sebelum kita beranjak ke sesi diskusi, saya ingin memperkenalkan dulu ketiga narasumber luar biasa kita pada siang hari ini. Yang pertama, tentunya penulis buku terjemahan bahasa Mandarin Forum Diplomasi Ekonomi, Ibu Adinda Natasha Valentin Huta Barat, PhD. Adinda adalah seorang ASN di Kementerian Luar Negeri dengan gelar diplomatik yang telah bertugas sebagai konsul ekonomi pada perwakilan Republik Indonesia di Shanghai sejak tahun 2012 sampai 2016. Ia merupakan alumni sastra Cina Universitas Indonesia, Tsinghua University Beijing untuk gelar S2, dan juga National Taiwan Normal University untuk gelar S3-nya. Adinda telah berkesempatan menjadi interpreter Indonesia Mandarin untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD pada pertemuan Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia. Selain itu, Adinda kini merupakan anggota muda juru bahasa di Association of Indonesian Conference Interpreters. Kemudian, narasumber yang kedua adalah Bapak Profesor Nababan, MED, MA, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi S3 Linguistik, Program Pascasarjana Universitas 11 Maret, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua Prodi S2 Linguistik UNS. Beliau menyelesaikan studi S1 Sastra Inggris di UNS, kemudian dilanjutkan dengan Master of Education di University of Houston, Texas, dan kemudian Master of Arts di Victoria University of Wellington, dan dilanjutkan di kampus yang sama untuk studi S3 Translations, dan kemudian dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang studi penerjemahan pada tahun 2008. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Asruddin, MA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan, merangkap Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan pada tahun 2010 sampai 2014. Beliau menamatkan S1 Studi Masalah Cina di Universitas Indonesia dan International Relations Chinese Studies di University of Washington, Seattle. Kemudian sempat menjadi dosen luar biasa mata kuliah sejarah dan sistem sosial politik Cina di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, saat ini Bapak Asruddin aktif sebagai narasumber sekaligus penulis terkait isu-isu Cina, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya mengikuti peluncuran dan diskusi buku penerjemahan bahasa Mandarin Forum Diplomasi Ekonomi yang ditulis oleh Adinda Huta Barat, PhD. Ini penulis muda yang luar biasa. Penerjemahan bahasa adalah tidak mudah, saya kira ya, tidak sekedar menerjemahkan kata, tetapi perlu pemahaman yang kuat dan baik dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Penerjemah wajib menguasai makna bahasa sumber bidangnya, kata, frasa, dan kalimatnya, begitu juga padanannya ke bahasa sumber. Mungkin ini yang pertama yang membahas kiat-kiat menerjemahkan ke bahasa Mandarin yang disajikan oleh penulis muda kita. Selamat kepada penulis Mbak Adinda MV Huta Barat PhD. Pustaka Obor sangat beruntung bisa menerbitkan karya Mbak Adinda yang tentunya akan melengkapi khasanah perbukuan di Indonesia, khususnya mengenai penerjemahan ke bahasa Mandarin. Terima kasih kepada moderator Mbak Dianita. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pustaka Obor Indonesia, Ibu Kartini Nurdin. Jadi selanjutnya saya akan memaparkan buku yang saya tulis sebagai hasil dari studi S3 saya di TIP dan plus-plus. Jadi plus intisari 3 artikel yang saya tulis di jurnal-jurnal selama saya menyelesaikan studi, plus pemahaman substansi saya selama saya berkarir 15 tahun di Kemlu dan juga di KJRI Shanghai periode 2012 sampai 2016, plus pemahaman praktik latihan penerjemahan saya lebih dari 50 jam, plus praktik latihan penerjemahan saya dengan native speaker one-on-one selama kurang lebih 12 jam intensif. Luncurkan pada siang hari ini adalah penerjemahan bahasa Mandarin Forum Diplomasi Ekonomi. Izinkan saya sekali lagi mengulangi apa yang sudah disebutkan. Inilah saya penulisnya. Di sisi sebelah kanan ada 2 foto di mana saya telah dipercaya untuk sebagai juru bahasa partisiple Dubes RRT untuk Indonesia dengan pertemuan RI2 Wapres Bapak Ma'ruf Amin dan juga Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Saya adalah seorang sinolog, ASN diplomat yang
memiliki latar belakang pendidikan sastra Cina UI, Tsinghua University Beijing, dan NTNU di Taipei. Sebagai tujuan dari penulisan saya ini, saya ingin menulis sebuah buku yang agar para pembacanya mampu memahami secara tepat pesan pidato di dalam teks sumbernya itu sendiri, yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian mengungkapkan kembali pesan itu dengan menggunakan bahasa sasaran, bahasa Mandarin. Pembahasan ditulis berdasarkan catatan latihan saya pribadi dengan penutur jati atau native dalam forum khusus yang bertemakan diplomasi ekonomi. Ada 8 forum khusus, yaitu ASEAN Business and Investment Summit, APEC, World Economic Forum, World Leader Summit on ASEAN, Brookings Institution, Kompas 100 CEO, dan juga UN ECOSOC, Economic and Social Council. Di dalam buku ini, saya juga mengutip cukup banyak quotes atau kutipan. Yang pertama dan yang terutama adalah bahwa kita semua tahu bahasa adalah jendela utama dalam diplomasi. Seperti yang disampaikan oleh Nelson Mandela, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. Nah, dengan menggunakan bahasa inilah diplomasi dapat digunakan, dapat dijalankan dengan baik. Untuk utamanya di dalam diplomasi ekonomi adalah untuk pemulihan ekonomi dunia, mencapai pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, ramah lingkungan dan berkelanjutan, dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu kolaborasi dunia yang kokoh dan inovasi yang tiada henti. Ini yang disampaikan oleh Menlu dalam pernyataan pers tahunan Menlu yang mengutip kata-kata Presiden Joko Widodo. Buku saya juga banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk kata pengantar dan sambutan dari Guru Besar FIB UI, Ibu Profesor Dr. Hermina Sutami, Guru Besar FIB UI, Profesor Dr. Rahayu Hidayat, Bapak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak RI, Bapak Didi Sumedi. Dari ketiga kata pengantar dan sambutan yang diberikan oleh beliau, buku yang saya tulis dinilai oleh ketiga pakar tersebut sebagai buku yang komprehensif, mencakup teori praktek pembelajaran penerjemahan untuk forum diplomasi ekonomi. Selain kata pengantar dan sambutan tersebut, buku ini juga mendapatkan rekomendasi di bagian belakang dari 2 pakar praktisi penerjemahan dan yang bergelut di bidang penerjemahan. Yang pertama adalah Kapus Pembinaan Penerjemahan Sekretariat Kabinet, Ibu Sri Wahyu Utami, yang diwakilkan hadir dalam Zoom ini oleh Ibu Kabit, yang menyampaikan bahwa buku ini akan sangat bermanfaat untuk menguasai keterampilan menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pada forum-forum diplomasi ekonomi. Dari forum ekonomi yang ada, 5 diantaranya diupload oleh Sekretariat Presiden RI, yaitu yang saya berikan warna biru. ASEAN World Leader Summit, Kompas 100 CEO, dan UN ECOSOC. Yang kedua, rekomendasi disampaikan oleh anggota di International Association of Conference Interpreters dan Juru Bahasa Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI, Ibu Inanti Diran, yang menilai buku ini dipenuhi dengan deskripsi penjelasan mengenai forum-forum diplomasi ekonomi. Jadi apa sih keistimewaan dari buku yang saya tulis ini? Ada 3 yang utama. Yang pertama, menyuguhkan pidato paparan mengemuka dari Presiden Jokowi pada forum diplomasi ekonomi sebagai teks sumbernya. Yang kedua, kaya akan contoh aplikasi praktik penerjemahan ke dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga, dilengkapi dengan penjelasan ulasan mengenai penerjemahan, serta terms khusus terkait diplomasi ekonomi itu sendiri. Nah, untuk isinya selanjutnya terdiri dari 3 bab. Bab 1 merupakan 3 kunci utama dalam penerjemahan. Ada 3 kunci utama, apa saja itu? Mungkin nanti ada baiknya untuk bisa dibaca secara lebih detail di dalam isi bukunya. Kemudian bab 2 diberi judul praktik menerjemahkan.
praktik menerjemahkan ini mencangkup pembahasan dari mulai kata, frase, kalimat, serta gaya yang digunakan, dan juga ada banyak sekali penjelasan terperinci serta penjelasan terperinci mengenai diplomasi ekonomi yang lebih spesifik. Kemudian terakhir di bab 3, yaitu bab penutup, di sini saya menyampaikan dan menegaskan bahwa seorang pakar adalah seseorang yang bisa karena biasa. Jadi selamat membaca, selamat mempraktikkan, dan juga selamat merasakan hasilnya. Dari bagian bab 2 praktik menerjemahkan, khususnya 8 forum diplomasi ekonomi, di sini dapat dilihat bahwa pidato Presiden Joko Widodo dari berbagai teks sumber yang nantinya juga telah diperinci sumbernya dari mana, linknya dari mana, berapa durasinya, dan secara total dapat disampaikan bahwa seluruh pidato ini kurang lebih sekitar 2 jam non-stop bila dilatih tanpa henti. Saya menggunakan referensi dari berbagai sumber. Ada 7 referensi yang saya pergunakan untuk menulis buku ini, termasuk juga disertasi yang saya tulis dalam bahasa Mandarin, yang terbaru sebagai rujukan dari penulisan buku ini. Ini adalah lampiran teks sumber yang tadi saya sebutkan, yang bisa diklik dan juga dicari, termasuk tidak hanya YouTube-nya, tapi ada juga di pidato ketiga yang World Economic Forum, itu transkripnya dalam bentuk transkrip, bukan video, oleh Presiden RI.go.id. Ya, terakhir, terima kasih. Sebelum saya menyerahkan ini kepada moderator, saya juga ingin menyampaikan satu slide terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk dapat memiliki, membaca, dan mempraktikkan, tentunya mendapatkan bukunya yang tersedia di toko buku Obor dan secara online di My Edisi, Gramedia Digital, Google Play Books, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Gostor. Serta juga bisa like, comment, share, subscribe YouTube channel saya pribadi, karena nantinya bagi yang berhalangan hadir dapat juga menyaksikan dan men-share ini ke kalangan yang tertarik untuk mendapatkan pemahaman mengenai buku dan sekilas paparan diskusi dari saya. Ya, sekali lagi terima kasih, dan yang selanjutnya dipersilakan kepada moderator. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya buku seperti ini sangat dibutuhkan. Coba dilihat sekarang masyarakat kita jumlahnya berapa populasinya. Tiongkok itu berapa kan begitu. Artinya bahwa kedua negara ini menjadi pangsa pasar di bidang penerjemahan yang sangat besar, sangat potensial. Padahal ahli di bidang ini mungkin masih terbatas. Ya kan? Dan buku di bidang ini juga masih terbatas. Jadi kehadiran buku ini sangat penting. Dan yang menarik lagi, buku ini ditulis sebenarnya sederhana sebenarnya, tapi langsung ke persoalan pokoknya. Ya kan? 2 hal, dia teorinya dan juga prakteknya. Jadi dua sekaligus dibicarakan di sini. Dan si penulis sangat cerdik. Sangat cerdik dia. Karena dia langsung bicara masalah pemadanan yang menjadi inti dari penerjemahan, ya kan? Untuk buku berjudul Penerjemahan Bahasa Mandarin, Forum Diplomasi Ekonomi, tulisan Adinda Huta Barat PhD ini, menurut saya sangat berguna karena saya tuliskan 9 alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi dengan penutur bahasa terbanyak di dunia, dengan penduduk Greater China, Taiwan, Hong Kong, ditambah Singapura, jumlah lebih dari 1,4 miliar, tambah lagi dengan sekitar 80 juta jumlah overseas Chinese di seluruh dunia, maka jumlah penutur bahasa Mandarin mendekati 1,5 miliar,
Dan jika dibandingkan dengan penduduk dunia yang sekitar 7,5 miliar, maka 1 dari 5 orang di atas bumi ini berbicara bahasa Mandarin. Dengan demikian, popularitas dan minat untuk belajar bahasa Mandarin dewasa ini sudah melebihi bahasa-bahasa Eropa daratan, Prancis, Jerman, Spanyol, serta bahasa Arab, Jepang, dan Korea. Bahasa Mandarin kini menjadi tidak hanya dari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Malahan jika dihitung, bahasa Mandarin telah melewati bahasa Inggris. Yang kedua, catatan saya yang kedua, peranan China di dunia makin penting. Dengan ekonomi China yang terus meningkat sejak dilancarkannya program reformasi dan pintu terbuka Kaifang oleh tahun 1979 menjadikan bahasa Mandarin makin penting sebagai alat komunikasi bagi pelaku bisnis dengan mitranya dari China, Taiwan, dan Hong Kong, ditambah dengan Singapura dan komunitas Chinatown di seluruh dunia. Dengan posisi China kini sebagai dan dalam waktu tidak lama lagi diperkirakan bakal melampaui Amerika menjadi yang pertama kekuatan ekonomi dunia, maka kalangan pengusaha, industrialis, dan pemain internasional dengan sendirinya akan melengkapi serta meningkatkan kapasitas diri maupun manajemen perusahaannya dalam penguasaan bahasa Mandarin. Apalagi pengusaha etnis China, terutama yang berada di negara-negara Asia Tenggara, telah menguasai 50-70% sektor perekonomian negara mereka masing-masing. Catatan 3, tugas-tugas khusus diplomatik dan intelijen. Ahli bahasa Mandarin di Amerika, Eropa maupun Asia, tidak terkecuali Indonesia, diperlukan oleh instansi-instansi pemerintahan yang bergerak di bidang intelijen untuk ditempatkan sebagai penasihat pimpinan pemerintahan, staf ahli militer, Kementerian Luar Negeri maupun instansi perdagangan dan perekonomian. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Jepang maupun India memiliki program pelatihan bahasa bagi diplomat atau pejabat lainnya yang akan ditugaskan di luar negeri. Lama pendidikan bervariasi, hanya dari 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk mempelajari bahasa Indonesia hanya dialokasikan waktu selama 6 bulan. Bahasa-bahasa Eropa serta Arab berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan untuk bahasa Mandarin dan Jepang serta Korea memerlukan sampai 2 tahun. Tidak seperti bahasa-bahasa Inggris dan Korea yang memiliki 26 abjad. Rusia memiliki 33 alfabet. Arab 28 huruf. Bahasa Mandarin hurufnya berupa gambar atau simbol yang jumlahnya 3 sampai dengan 5.000 karakter yang sering dipakai di koran atau majalah. Dari seluruh jumlah sekitar 50 sampai 60.000 secara keseluruhan. Keempat, interpreter bahasa Cina merupakan keniscayaan. Bulan November 91, kunjungan ke Peking sebagai awal dicairkannya hubungan diplomatik Indonesia-China. Setelah seperempat membeku dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden RRC saat itu, Yang Tangkun, tanggal 19 November 90, interpreter hanya dari pihak China, sementara dari pihak Indonesia tidak tersedia. Absennya interpreter resmi bahasa Indonesia China dari pihak pemerintah RI terus berlangsung hingga sekarang. Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing tanggal 14 Mei 2017, maupun saat Presiden Jokowi menerima Perdana Menteri China di Kejiang di Bogor tanggal 7 Mei 2018, interpreter yang tersedia hanya dari China. Sejauh ini, pemerintah RI selalu memiliki interpreter bahasa Inggris dan bahasa Arab yang mumpuni, namun interpreter bahasa China, bahasa Mandarin masih belum tersedia. Dalam kaitan inilah saya melihat ekspertis saudari Adinda Huta Barat bisa dipersiapkan dan diasah menjadi interpreter bahasa Cina untuk pimpinan negara. Kelima, spesialis wilayah perlu mendapat perhatian. Jenjang karir terbaik di Kementerian Luar Negeri, diplomat,
yang mendapat kesempatan penempatan di perwakilan PBB, terutama di New York dan Jenewa, di mana mereka berkesempatan mendalami dan mengasah keahlian menjadi spesialis isu-isu global seperti disarmament, WTO, HAM, lingkungan hidup, transnational crimes, serta illegal drug and human trafficking, ditambah isu-isu G20, OIC, dan ASEAN. Dalam kaitan ini, spesialis wilayah belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Semua diplomat sejak bergabung dengan Kemlu diarahkan menjadi generalis, tanpa melihat potensi sejumlah diplomat untuk diarahkan menjadi spesialis wilayah, terutama spesialis China, spesialis Asia, dan spesialis Timur Tengah yang telah dan terus menjadi isu penting dunia. Munculnya sosok diplomat muda, agenda Barat dengan ekspertis dan passionnya yang besar tentang masalah China ini merupakan timing yang tepat untuk mengusulkan kepada para pembuat kebijakan Kemlu agar mempersiapkan diplomat-diplomat muda dengan keahlian dan passion tertentu agar mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan keahliannya. 6. Untuk kepentingan akademis khususnya istilah-istilah atau frase diplomasi pada hakikatnya merupakan bentuk peristilahan yang juga berlaku pada frasa diplomasi sektor politik, kebudayaan, dan lainnya. Dengan demikian buku ini dapat dijadikan ataupun para diplomat Indonesia yang ditempatkan di negara-negara atau wilayah berbahasa China, seperti di KBRI Beijing dan Singapura, serta KJRI Hong Kong, Shanghai, dan Guangzhou. Lebih jauh, buku ini juga bisa dijadikan salah satu buku ajar di lembaga pendidikan tinggi maupun keguruan yang belajar tentang bahasa dan kebudayaan China. Khusus di lingkungan Kemlu, selain meningkatkan bentuk pengajaran bahasa Mandarin, pimpinan Kemlu juga perlu memotivasi serta memberikan semacam insentif bagi para diplomat yang tertarik menjadi spesialis wilayah-wilayah penting dunia, yaitu spesialis wilayah China, spesialis Rusia, Timur Tengah, Amerika Latin, samping spesialis Eropa dan Amerika Utara. 7. Seorang interpreter untuk terus meningkatkan pengetahuannya, selain memperdalam sejarah, kebudayaan, serta adat istiadat bangsa pengguna kedua bahasa yang menjadi objek penerjemahannya. Misalnya jika dalam bahasa Indonesia, istilah makan hati tidak bisa diterjemahkan secara harfiah menjadi shosin, yaitu bahasa Mandarin, atau eat liver, bahasa Inggris. Melainkan harus diterjemahkan showangte, bahasa Mandarin, atau feeling hurt, atau disappointed dalam bahasa Inggris. Sebaliknya istilah Mandarin, cecu, tidak bisa diartikan secara harfiah sebagai makan, melainkan harus diterjemahkan menjadi cemburu dalam bahasa Indonesia atau jealous dalam bahasa Inggris. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin, kiasan. Kita pasti mengenal lagu Mandarin terkenal yang sangat puitis, Yue Liang Tai Piao Bo Te Xin. Pelantunnya Teresa Teng yang artinya bulan purnama mewakili hatiku. Di Indonesia ada lagu dengan ungkapan yang mirip, yaitu Di Wajahmu Kulihat Bulan, Gubahan Sam Saimun. Kedua judul lagu di atas hanyalah ungkapan yang harus diterjemahkan dalam konteks pembicaraan. 8. Ada penerjemahan bagaimana dijelaskan dalam buku ini, penulis menjabarkan 12 strategi dalam menerjemahkan pidato, sambutan, artikel, atau pembicaraan lisan. Dengan mengambil 8 pidato, penulis membuat tabel 3 kolom, masing-masing adalah kata, kolom frasa, atau padanan, dan kalimat. Dengan mengambil contoh bagian teks pidato yang diterjemahkan bagian katanya saja, secara harfiah, bagian lain diambil istilah khusus yang diterjemahkan dalam bentuk frasa, atau padanan, atau item. Pada kolom yang terakhir, kolom kalimat, ditunjukkan sejumlah kalimat yang penerjemahannya sudah ditambah, dikurangi, atau beberapa katanya diganti untuk menyampaikan kalimat yang disusun sesuai dengan pesan dari teks sumber
atau teks pemberi pesan, sehingga kalimatnya tidak diterjemahkan secara harfiah, kata per kata, melainkan dikemas dalam kalimat yang sesuai dengan pesan pembicara. Beberapa contoh frase atau padanan yang tercantum dalam buku ini, kata lag behind misalnya, itu ada dalam pidato Brookings, pidato Presiden Jokowi di Brookings Institution Indonesia and New World. Kata lag behind tidak diterjemahkan luwok ho yang berarti terbelakang, tetapi menjadi pu wan shan atau pu chen chuan yang mengandung arti belum sempurna, belum lengkap. Kemudian istilah yang ada dalam sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Kosok, mi first policy, tidak diterjemahkan sebagai sientau, yang berarti datang pertama, dilayani pertama. Tetapi diterjemahkan, diganti menjadi iwo weisien, te, chang se, yang merujuk pada pesan kebijakan utama Amerika Serikat. Pada kalimat dalam pidato ASEAN Business and Investment Summit 2021, kalimat kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi ini. Di sini frasa mencuri kesempatan tidak diterjemahkan secara harfiah menjadi hui, tetapi dicarikan padanannya dalam bahasa Mandarin yang tepat, yaitu menjadi ciyo. Yang terakhir, dari jenjang pendidikannya, penulis buku ini Saudari Adinda Huta Barat menyelesaikan S1 di program studi Cina, FIB UI, S2 di Tsinghua University, dan S3 di National Taiwan Normal University. Ini berarti penulis cukup lengkap dalam penguasaan huruf Hanzi-nya dibandingkan dengan mereka yang hanya berkesempatan belajar di daratan Cina. Mengingat RRC menggunakan simplified karakter, sedangkan di Taiwan masih mempertahankan traditional karakter. Sebagai ilustrasi untuk menyampaikan bagaimana perbedaan kata yang digunakan di darat Cina dan Taiwan. Untuk kata buka, tutup pintu, itu dalam bahasa Mandarin disebut sebagai kai wan men. Pada simplified karakter kata itu, kai wan men, di RRC dituliskan dalam 12 guratan. Adapun pada tradisional karakter Taiwan, kai wan men, diperlukan 40 guratan. Dengan demikian, mereka yang belajar di Taiwan memerlukan usaha lebih keras dalam menghafal karakter hurufnya. Saya menyampaikan salut atas keturunan dan kegigihan Saudari Adinda dalam menempuh studi China di 3 tempat, Jakarta, Beijing, dan Taipei. Terima kasih. Tapi mungkin saya ingin tahu tantangannya seperti apa Ibu Adinda waktu saat mengerjakan disertasi atau berkembang buku ini. Silakan Ibu. Ya, makasih untuk pertanyaannya, Mbak Dianita. Jadi untuk sharing aja, terutamanya buku ini ditulis selain dari background sebelum kelulusan disertasi, kemudian juga jurnal artikel, itu adalah praktek latihan penerjemahan saya dengan native secara intensif selama 12 jam. Nah, tantangan apa? Sebenarnya mungkin bukan tantangan ya, tapi kesempatan bagi saya untuk semakin melatih, sehingga diperoleh hasil yang seperti saya sampaikan tadi, bisa karena biasa, dan memang ada pengorbanan kesempatan yang harus digunakan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Itu pun masih harus terus lagi dipraktekkan, seperti itu. Dan ini forum yang sangat bermanfaat bagi kami, utamanya selaku Pusat Pembinaan Penerjemah yang memang melaksanakan pembinaan bagi pemerintah utamanya ya. Dan senang sekali Bu Adinda ini bisa meluncurkan buku yang pertama, Adinda. Mungkin saran atau apa yang Bu Adinda temukan di dalam proses penulisan buku ini, apa sih sebenarnya bagaimana seharusnya
mendidik seorang penerjemah pemerintah, khususnya yang bahasa Mandarin, Bu Adinda. Atau mungkin itu akan juga bisa kita terapkan ke bahasa-bahasa lain, bahasa asing lainnya yang terutama non-Inggris dan bahkan yang punya karakter-karakter khusus seperti bahasa Mandarin. Karena kami melihat ada kesulitan yang lebih gitu ya ketika bahasanya itu memang punya karakter-karakter khusus yang berbeda dengan karakter Latin gitu. Jadi mungkin apa yang bisa kita lakukan secara khusus dalam membentuk penerjemah tersebut, dalam mungkin pelatihan-pelatihan yang kita berikan, atau mungkin exposure-nya seperti apa sih sebenarnya, melatih atau mendorong teman-teman untuk punya pengalaman penerjemahan bahasa Mandarin yang bisa meningkatkan kompetensinya itu seperti apa. Mungkin itu yang kami harapkan dari Bu Adinda. Terima kasih buat Bu Dianita. Kami tunggu Bu Adinda. Terima kasih. Selamat siang. Langsung dijawab oleh Ibu Adinda dan bisa dilanjutkan juga oleh Profesor Nababan dan juga Pak Dubes Nasruddin untuk bisa menambahkan lebih lanjut. Silakan, Ibu Adinda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nur Melawati, Ibu Kabid dari Setkap. Sama seperti para partisipan lainnya, mungkin yang banyak hadir di sini, saya juga mencintai ketidaksempurnaan, Ibu. Dan sebagaimana yang saya juga kutip di dalam buku saya itu, bahwa seorang ahli atau pakar adalah seseorang yang telah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan keterampilan setelah berbuat banyak kesalahan. Jadi itu yang mendasari. Kalau ditanyakan tadi apa kunci-kuncinya, itu secara lengkap saya sudah tuliskan. Semoga bisa menjadi rujukan yang utama di dalam penerjemahan ke dalam bahasa Mandarin. Secara singkat saya bisa minta izin terhadap kepada penerbit untuk sharing, membocorkan isinya. Itu yang terpenting adalah konteksnya, karena tidak mungkin untuk menerjemahkan dengan tepat, menyampaikan pesan sesuai, apalagi kalau untuk kalangan RI1, Presiden Jokowi, tanpa mengetahui konteks latar belakangnya yang melatar belakangi itu. Itu yang terutama dan terpenting. Kemudian juga gaya dari pembicara Presiden Jokowi. Gaya Presiden Jokowi ini sendiri secara terperinci telah saya jadikan riset di dalam disertasi saya. Beliau banyak menggunakan repetisi, banyak menggunakan paralelisme, tapi cukup menggunakan idiom atau kalau dalam bahasa Mandarinnya itu yang berarti harfiah adalah 4 aksara dan kemudian juga pertanyaan retoris. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan yang digunakan oleh para pemimpin kepala negara atau kepala pemerintahan yang lain. Banyak menggunakan, khususnya kalau dari negara-negara barat, menggunakan pertanyaan retoris lebih banyak. Itu 2 hal yang terutama untuk dapat menerjemahkan Presiden Jokowi untuk tingkatan yang formal. Yang perlu diperhatikan adalah konteks dan gayanya. Namun tidak kalah pentingnya juga adalah kemampuan bahasa itu sendiri, teorinya, dan juga strategi atau teknik penerjemahannya. Karena itu adalah center utama untuk tahu bagaimana mengolah pesan dari teks sumber ke dalam menjadi teks sasaran atau di dalam juru bahasa secara impromptu langsung yang diolah tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka akan sangat kesulitan dan juga ya itu yang bisa saya sampaikan bahwa itu sudah diulas secara lebih terperinci di dalam buku. Semoga bermanfaat. Selamat membaca dan mempraktekkan, dan akan terlihat hasilnya. Seperti itu. Semoga menjawab, Ibu Nur Melawati. Dan ini saya lihat ada Ibu Dubes Arta Uli Tobing. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf tadi di awal belum saya sapai. Terima kasih, Mbak Moderator. Praktek tanpa teori ya bisa salah arah.
teori tanpa praktek ya bisa juga bermasalah. Jadi harus dua-duanya. Karena kalau kita bicara penerjemahan, itu sebagai proses pengambilan keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang profesional. Artinya bahwa keputusan yang dilakukan penerjemah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal-asalan kan gitu. Tadi Pak Dinda mengatakan konteks. Begitu pentingnya konteks itu, atas dasar konteks itulah dia mengambil keputusan. Ini harus diterjemahkan menjadi bagaimana dalam konteks ini kan begitu. Konteksnya harus tahu dulu kan begitu. Dan memang tidak mudah. Makanya saran saya ke Adinda, jangan berhenti menulis ya. Tetap menulis ini, apalagi ini kan sebenarnya apa namanya dialami sendiri oleh Adinda. Dia langsung bertugas jadi interpreter itu. Nah, pengalaman itu kan bisa dituangkan dalam bentuk buku sebenarnya. Khusus interpreting gitu. Karena tidak semua orang dari Anda bisa mengalami hal seperti itu. Anda termasuk orang beruntung. Bahasa asing itu hanya mengandalkan kurang dari 30 alfabet. Ada yang 26, 28, ada yang 30. Bahasa Cina, bahasa Mandarin, yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jauh oleh Adinda, itu untuk membaca koran, seseorang itu perlu menguasai 3.000 karakter. Nah, kalau untuk menjadi peneliti, ahli teks-teks atau buku-buku lama, itu harus menambah lagi karena jumlah karakter bahasa Cina keseluruhannya itu lebih dari 60.000. Ini mungkin salah satu kesulitannya. Belum lagi tadi yang saya salahkan, saya salut kepada penulis karena dia bukan saja belajar di Beijing, belajar di Indonesia dan di Beijing itu menggunakan simplified karakter. Sedangkan di Taiwan itu masih menggunakan traditional karakter. Tadi udah saya kasih contoh untuk buka pintu, tutup buka pintu itu di bahasa simplified itu hanya 12 karakter. Kalau di bahasa tradisional itu koretannya itu 40. Jadi kira-kira gitulah kesulitan. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas hasil yang membanggakan ini. Karena saya bukan ahli bahasa, saya cuma tahu bahasa Inggris saja. Itu Pak Asruhin tahu benar. Tetapi saya mendengar dan melihat betapa sulitnya bahasa Cina itu. Dan saya salut atas ketekunan Adinda dalam mempelajari bahasa itu, apalagi menerjemahkannya. Bisakah sedikit menggambarkan tantangan apa yang paling berat dan bagaimana mengatasinya? Dan satu hal, komentar terakhir, bahasa adalah cermin dari budaya. Dan tentu dengan menerjemahkan ini dan mendalami bahasa Cina, aspek mana dari budaya China yang kira-kira paling menonjol di dalam impresi atau di dalam pengalaman Dr. Adinda selama ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Arta. Silakan bisa langsung direspon oleh Bu Adinda. Ya, terima kasih Bu Dubes. Pertanyaannya tadi mengenai tantangan dan cara mengatasinya. Jadi di dalam buku ini Ibu ada banyak sekali penjelasan terperinci dan penjelasan terperinci di bidang diplomasi ekonomi. Totalnya ada sekitar 44. Jadi dari sekitar 44 itu saya bisa sharing ke Ibu mengenai tantangan yang terberatnya dan cara mengatasinya, Ibu. Tadi sudah disebutkan mengenai padanan yang tidak bisa tanpa memperhatikan nuansanya. Yang lebih penting lagi adalah pada saat menjadi juru bahasa dengan bahasa sumber yang menyebutkan idiom ataupun
gaya beritme yang sering digunakan di dalam bahasa Mandarin. Kemudian itu yang harus dipahami, karena sebagai contoh misalkan ada ini di dalam pidato Presiden Jokowi, the seeds of our success are often planted during the downturns. Itu sebagai sebuah idiom, kalau diterjemahkan sebagai 成功的种子都是在失败当中长出来的, bisa saja seperti itu, tapi sangat harfiah dan bagi penerima pendengar bahasa Mandarinnya akan membingungkan untuk menangkap, agak membutuhkan usaha ekstra untuk dapat menangkap apa isi pesan tersebut. Sedangkan pada saat tersebut Presiden Jokowi pastinya sudah menyampaikan pesan lainnya yang juga butuh ekstra untuk disampaikan, usaha ekstra. Jadi sebaiknya memahami bahwa penerjemahan yang tepat langsung dapat dimengerti oleh para pengguna bahasa sasaran, yaitu bahasa Mandarinnya adalah 失败是成功之母. Itu harus dipahami, karena ini juga mempermudah keakuratan pesan diterima di dalam percakapan atau komunikasi paparan dan pidato. Kemudian contoh lainnya yang sering digunakan oleh Presiden Jokowi adalah menggunakan gaya yang beritme, jadi menonjolkan keestetisan dan enak untuk didengar, kemudian pesannya juga sangat cepat untuk ditangkap. Misalnya adalah pro-environment, pro-development, dan people-centered. Untuk penerjemah yang tingkatan sudah dapat menyampaikan pesan secara tepat saja, itu sudah patut diacungi jempol, diapresiasi, namun akan lebih baik jika penerjemah tersebut bisa lebih profesional lagi menyampaikan tidak hanya pesan akurat Presiden Jokowinya, tapi juga gaya yang digunakan adalah gaya yang sepadan. Jadi pro-nya yang mengalami pengulangan repetisi 2 kali disampaikan di dalam bahasa Mandarin juga dengan menggunakan kata yang diulang 2 kali. Contohnya adalah 环境友善, 发展友善, 以人为本. Itu yang sangat umum dan akan tercapai tidak hanya pesannya, namun juga gayanya. Itu dua tantangan terberat dan perlu diasah karena biasa, Ibu. Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dubes Asruhin mengenai konteksnya, Me First Policy yang kental dengan latar belakang geoekonomi yang perlu dipahami oleh seorang penerjemah di bidang diplomasi ekonomi. Itu Ibu. Mengenai aspek budaya China-nya, dari paparan dan pidato Presiden Jokowi, seperti yang disampaikan di awal, cukup banyak menggunakan repetisi, paralelisme, pertanyaan retoris, cukup sedikit, dan kemudian gaya beritme juga cukup sedang-sedang saja. Namun sebaliknya, di dalam pidato ataupun paparan oleh pihak sebagai contoh dari RRT, sangat-sangat sering sekali menggunakan gaya idiom, gaya beritme, 4 karakter yang menonjolkan keestetisan ini. Kalau tidak mengerti, tidak memahami idiom itu maksudnya apa, konteksnya apa, pesan itu akan terlewatkan. Dan itu sayang sekali. Sayang sekali karena tidak bisa menyampaikan pesan dari bahasa Mandarinnya ke bahasa Indonesia dengan tepat dan bahkan mungkin miss sama sekali. Itulah mengapa perlu seorang penerjemah dari Indonesia, Mandarin Indonesia memahami khususnya adalah gaya beritme ini. Ini satu-satunya gaya yang secara khusus ada di dalam bahasa Mandarin. Mungkin di bahasa lainnya seperti bahasa Jepang saya kurang tahu, tapi di bahasa Inggris tidak ada ini 4 aksara yang sangat-sangat umum digunakan di dalam pidato dan paparan daripada pihak penutur bahasa Mandarin. Seperti itu, Ibu, kalau sharing daripada apa yang
kami praktikkan di dalam penerjemahan Presiden Jokowi di Forum Diplomasi Ekonominya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Adinda. Baik, itu tadi diskusi yang sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dubes Arta, Pak Profesor Nababan, dan juga Dubes Asruddin. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang kita akan mengundi 3 orang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Yayasan Pustaka Obor menggunakan roda keberuntungan. Jadi kita bisa mulai pengundiannya dan mohon bantuannya kepada panitia untuk menampilkan roda keberuntungannya.汉学家及外交官身份的阿丁达·胡塔巴拉特博士于13日线上发布新书，汉语翻译，以经济外交沟通的峰会为主，多名政府高官、翻译从业者、学者以及大众媒体线上出席当天的新书发布会。7月13号 Pustaka Obor Indonesia 基金会在线举办了汉语翻译以经济外交沟通的峰会为主新书首发仪式和讨论会。基金会主席卡尔蒂尼表示，这本书的主题符合他们的愿景与使命，即为发展中的印尼籍学者提供学习、增广见闻的渠道。据了解，该书内容独具特色，书中已翻译经济外交沟通的峰会，例如亚太经贸组织首席执行官峰会、世界经济论坛的东盟专题、东盟商业投资峰会等内容为主。作为印尼的汉学家、公务员及外交官，该书作者阿丁达·胡塔巴拉特博士表示，书中的内容主要是根据他个人与经济外交为主题的特别论坛上的翻译练习笔记为素材。他希望通过此书，读者能理解在经济外交翻译中的理论，且能锻炼翻译技巧，达到熟能生巧的地步。Sebenarnya mungkin bukan tantangan ya, tapi kesempatan bagi saya untuk semakin melatih, sehingga diperoleh hasil yang seperti saya sampaikan tadi, bisa karena biasa dan memang ada pengorbanan, kesempatan yang harus digunakan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Itu pun masih harus terus lagi dipraktekkan, seperti itu.